Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada hari ini kami berada pada kegiatan pasca observasi setelah saya mengadakan pengamatan di kelasnya Ibu Yulinda Windari Sarjana Pendidikan beberapa waktu yang lalu. Hari ini saya ditemani Bu Yulinda, guru yang kegiatan pembelajarannya menjadi objek pengamatan saya, dan juga hari ini hadir Bapak PP, Bapak Joni Iskandar. Alhamdulillah Pak, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, sebelum saya dan Ibu Linda akan berbincang-bincang terkait pembelajaran yang sudah menjadi objek pengamatan saya mohon kepada Bapak PP, Bapak Joni Iskandar untuk menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iswanto. Mungkin langsung saja. Jadi Pak Is dan Bu Linda ini merupakan pembicaraan lanjutan ya. Setelah kemarin Bapak membimbing Bu Linda dalam mulai dari penyusunan RPP, kemudian melakukan pembicaraan pra observasi, kemudian melakukan observasi di dalam kelas, dan nanti ini adalah diskusi atau pembicaraan kegiatan pasca observasi. Nah, harapannya hal-hal yang hasil dari observasi kemarin bisa digali lebih dalam, didiskusikan untuk perbaikan dari kegiatan pembelajaran secara umum. Nanti saya sebagai pengajar praktek akan mengamati kegiatan pembicaraan dari CGB yaitu KS dengan Bu Linda. Ya, saya hanya bertugas untuk mengamati saja Pak. Jadi silakan bagaimana pembicaraan Bapak yang akan mengatur itu. Saya kira itu, silakan dapat dimulai. Baik, terima kasih Pak Joni Iskandar selaku PP yang telah memberikan arahan kepada kami. Selanjutnya saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Yulinda Windari SPD, objek pengamatan saya dalam kegiatan observasi, untuk bisa berbicara menggali beberapa hal setelah kita mengadakan observasi. Ibu Linda, ya Pak. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Tentunya ini banyak hal yang Ibu tinggalkan untuk kegiatan ini. Terima kasih sekali Bu. Ibu Linda, kaitannya kegiatan pembelajaran yang sudah kemarin saya amati ya Bu ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Linda nih, pertama bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang tentu menjadi objek pengamatan saya? Ya, setelah kemarin kita melaksanakan pembelajaran ya Pak, tentunya saya merasa senang Pak. Alhamdulillah kegiatan belajar sesuai dengan rencana, jalan dengan baik. Nah, rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar itu bisa dapat terlaksana Bu. Iya, betul. Oke Bu, tentunya mungkin Ibu kemarin suasananya beda ya Bu ya. Iya. Ada Beda, ada saya dalam kelas yang biasanya mungkin Ibu dengan anak-anak saja. Gimana perasaan Ibu diamati gitu? Ya tentunya ketika kita ada yang mengamati timbul rasa grogi ya Pak ya. Tapi sebisa mungkin saya bawa enjoy. Saya berusaha sebaik mungkin supaya tidak terlihat groginya. Ya, memang kemarin saya juga mengamati itu artinya ada Iya. tapi semua bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, alhamdulillah bisa terlaksana. Selanjutnya Bu, dari pelaksanaan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan ya, apa saja tujuan pembelajaran yang sudah bisa dicapai? Ya, kemarin saat pembelajaran itu tujuannya ada dua Pak, yaitu yang pertama siswa dapat menyebutkan nama planet, kemudian yang kedua siswa dapat menyebutkan planet sesuai urutan dari yang terdekat dari matahari hingga yang terjauh. Seperti itu. Dan itu sudah bisa tercapai ya Bu? Ya, alhamdulillah sudah tercapai.
kalau boleh digambarkan Ibu ke tingkat ketercapaiannya gitu, dari tujuan yang kita susun, yang Ibu susun kemarin ya, kemudian dilaksanakan, berapa Bu? 0 sampai 10 kira-kira ketercapaiannya berapa? Yang Kira-kira di angka 8, Pak. yang ada, Iya. artinya sudah cukup maksimal ya Bu ya. Iya. Kalau melihat kondisi situasinya dari angka 8 itu, apakah masih bisa Bu ditingkatkan lagi? Mungkin bisa lebih ditingkatkan ya, Pak. Masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa ditingkatkan. Artinya sebenarnya kalau ada beberapa hal bisa ditingkatkan lagi. Bisa, Pak. Nah, kira-kira menurut Ibu Linda nih, hambatan apa ya yang menjadikan artinya kemaksimalan lebih mungkin tidak bisa tercapai? Ya, pada pembelajaran kemarin itu terdapat beberapa hambatan, Pak. Iya. Contohnya peserta didik itu, beberapa peserta didik ada yang belum memahami, konsep-konsep materinya seperti itu. Jadi sehingganya saya itu harus lebih memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih gitu terhadap beberapa siswa. Artinya ada hambatan beberapa siswa yang istilahnya belum bisa menerima secara maksimal dari kegiatan belajar atau tujuan belajar yang Ibu sampaikan gitu ya. Betul, Pak. Sehingga Ibu harus memberikan bimbingan lebih lagi kepada mereka. Betul. Artinya dalam hal ini andaikan Ibu nanti mempunyai kesempatan gitu untuk bisa memberikan bimbingan yang lebih, di situ celah untuk bisa ditingkatkan. Iya, betul. Nah, baik. Kemudian Ibu, saya ingin bertanya kaitannya dengan bidang pembelajaran nih. Apa yang akan Ibu kembangkan dari pembelajaran selanjutnya? Ya, mungkin saya ingin berinovasi ya, Pak. Berinovasi mengembangkan alat peraga, media pembelajaran seperti itu, Pak. Untuk menarik minat siswa supaya siswa itu tertarik untuk belajar hingga mendapatkan pengalaman belajar yang diharapkan hingga nantinya mereka tetap ingat. Artinya ke depan rencananya Ibu akan lebih berinovasi lagi ya, Iya. supaya pembelajaran lebih menarik, Iya, membuat betul. anak lebih aktif gitu ya, Betul, sehingga betul. nanti ketercapaian itu ada gitu. Iya. Kira-kira Bu, dalam waktu dekat yang paling bisa dilaksanakan inovasinya apa gitu? Mungkin saya ingin menambah ini ya, Pak, pelatihan, mengikuti seminar-seminar seperti itu, baik online maupun offline. Jadi ini istilahnya menimba ilmu, mencari wawasan lagi. Iya. Apa-apa saja sih tentang inovasi-inovasi pembelajaran yang nanti bisa diterapkan di kelas. Betul. Baik. Selain mungkin belajar dari internet, dari ini, mungkin ada rencana yang lain Bu, alternatif barangkali dalam waktu dekat ini? Ya, mungkin saya akan berkolaborasi, tukar pikiran dengan teman sejawat seperti itu sih, Pak. Jadi mungkin untuk materi ini kita bagaimana, apa yang pas, seperti itu, media ini menggunakan apa, terus untuk menyalurkan ilmu itu menggunakan apa. Jadi artinya selain mengikuti pelatihan mungkin dari online dan sebagainya, kawan-kawan juga bisa diajak berkolaborasi Bu ya, Iya, Pak. untuk bisa lebih mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Iya, betul. Ya, dengan kawan-kawan ini saja sudah ada, bisa diharapkan itu bisa berkembang. Iya. Baik Ibu Linda, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa lebih terlaksana lagi, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. Dan terima kasih hari ini sudah menemani saya untuk bisa mengupas beberapa hal terkait dengan pembelajaran, terkait dengan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan kompetensi para peserta didik. Tentunya kita semua berfokus pada peserta didik, dan alhamdulillah juga hari ini ditemani oleh Bapak PP barangkali kan Pak. Tentu kami juga mengharapkan dari Bapak ya saran-saran atau hal-hal bimbingan dan sebagainya, supaya upaya kami ini bisa lebih
mencapai sasaran yang diinginkan. Jadi tidak kemana-mana, tapi bisa lebih fokus, bisa sesuai dengan alur gitu, sehingga apa yang kita harapkan semua terkait peserta didik bisa tercapai. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak ada tambahan? Baik, ya yang jelas kemampuan guru dalam melakukan bimbingan dan observasi kepada rekan sejawat ini juga sebaiknya tetap ditingkatkan dan ditularkan. Apalagi tentu saja di satu sekolah itu kan ada guru-guru senior yang biasanya membantu kepala sekolah dalam melakukan bimbingan atau observasi kepada guru-guru yang lain. Tentu saja kemampuan untuk itu juga perlu dilatih. Sehingga kegiatan ini akan menjadi kebiasaan. Artinya guru ketika diobservasi juga tidak merasa diawasi, diamati, tapi merupakan satu metode untuk saling belajar bersama. Ya, kita guru itu menjadi insan yang pembelajar sepanjang hayat. Belajar dari siapa? Kalau kita bercermin tentu saja butuh alat kan. Nah, anggaplah ini sebagai alat untuk kita bercermin. Kalau tidak diamati orang lain, ya kita nggak tahu apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, jadikan kegiatan seperti ini menjadi budaya yang positif di sekolah, sehingga budaya untuk belajar, budaya untuk saling memberikan masukan, berkolaborasi itu akan bisa tumbuh dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Jody Iskandar. Kalau boleh saya catat, yang pertama kayaknya budaya belajar guru Pak ya. Yang kedua juga memanfaatkan kawan untuk bisa berkolaborasi, menjadikan cermin. Dan yang ketiga tadi saya catat juga kayaknya peran guru senior juga dibutuhkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Linda sudah berkesempatan hadir dan menemani saya dalam melaksanakan pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan, segala hal yang tidak pas, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.